Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kita lanjutin ngebahas teori akuntansi yang berjudul teori perilaku konsumen. Oh iya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke? Nah, di sini perilaku konsumen yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, dan menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara berlangsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan dan persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai hasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak diherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama di dalam bidang ekonomi terlebih dari pemasaran, menurut Sunyoto 2012. Sedangkan menurut Heller 2017, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau atau dianalisis. Tentunya perilaku itu terjadi dalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor budaya. Nah, di faktor budaya ini ada sub-subnya, yaitu budaya dan sub-budaya. Yang terakhir kelas sosial. Yang pertama yaitu faktor budaya. Nah, di faktor budaya itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Nah, di sini budaya adalah faktor dasar yang paling mempengaruhi keinginan dari perilaku individu. Yang kedua, subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan bersosialisasi secara berlebihan atau spesifik untuk partisipan dalam sub-budaya ini. Yang terakhir, kelas sosial adalah lingkungan yang memiliki tingkat kecenderungan setara dan bertahap lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Nah, yang kedua ini yaitu faktor sosial. Yang kedua ini faktor sosial. Nah, di faktor sosial itu dibagi lagi menjadi 3 sub. Sub pertama itu kelompok referensi. Yang kedua kelompok keluarga, dan yang ketiga peran dan status. Dan selanjutnya ada faktor pribadi. Nah, di faktor pribadi ini dibagi lagi menjadi 3 sub. Yang pertama usia dan tahap siklus hidup. Dan sub yang kedua pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang ketiga yaitu kepribadian, konsep diri. Dan yang sub keempat gaya hidup. Nah, yang nomor 4 faktor psikologis. Nah, di faktor psikologis ini dibagi lagi menjadi 4 sub. Yang pertama itu motivasi. Yang kedua persepsi. Yang ketiga itu pembelajaran. Yang keempat memori. Selanjutnya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama budaya sosial, yang ketiga pribadi, dan yang keempat psikologis. Nah, selanjutnya dari kelima faktor tersebut dapat dirinci oleh beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar. Selanjutnya dari kelima faktor tersebut dapat dirinci oleh beberapa subfaktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga belajar, yang keempat kepercayaan, dan yang kelima sikap. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, ada perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku.
Cukup sampai di sini teori perilaku konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.